Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen mengenai cost quality management dan just in time dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifani Septia Anggari dari kelas MN21E dengan NIM 2021008008. Yang pertama ada pendahuluan. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. Kedua ada manajemen. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan seperti berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, controlling atau pengendalian. Yang ketiga, decision making atau pengambilan keputusan. Berikutnya ada kualitas. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada performance, yang kedua estetik, yang ketiga serviceability, yang keempat feature, yang kelima reliability, yang keenam durability, yang ketujuh conformance, yang kedelapan fitness for use. Selanjutnya ada cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Selanjutnya ada cost quality. Cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal jadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk setelah produk gagal terjadi. Salah satu indikator bahwa quality cost management dianggap berhasil apabila nilai yang timbul dari produk yang rusak mengalami penurunan yang secara magnitude lebih besar dari peningkatan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan kontrol dan monitoring. Cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, yaitu yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost, yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost, yang ketiga, ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yang keempat, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran seperti berikut. Yang pertama, dengan
actual sales atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua ada dengan keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Dan yang terakhir ada dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi. Yang pertama, melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal. Fokus pada pencegahan kerusakan. Yang ketiga, mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost. Yang keempat, melakukan monitoring. Selanjutnya ada just in time. Just in time adalah metode inventory yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dari proses produksi suatu perusahaan dengan cara meminimalisasi persediaan barang. Dengan metode ini, perusahaan akan mampu mengurangi pemborosan, terutama untuk pengurangan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value add activities, sehingga pada akhirnya GAT akan meningkatkan nilai keuntungan dari perusahaan tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.